Oh ya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelas 11 2A04 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Basis Data mengenai studi kasus join dan percabangan if. Di kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Putri Fayruziah Amalia, Anissa, Raden Popi Aprilia, dan Farah Auliana. Untuk sebelum kita bahas ke studi kasus, perlu kita ketahui mengenai definisi dari join dan percabangan if. Nah, fungsi if sendiri itu adalah fungsi untuk mengetes suatu kondisi. Jika kondisinya bernilai benar, maka fungsi if itu akan mengembalikan nilai benar. Jika tidak benar, maka akan mengembalikan nilai salah. Nah, sintaksnya itu harus tertulis seperti ini. If buka kurung kondisi koma nilai underscore benar koma nilai underscore salah tutup kurung. Nah, untuk SQL join itu adalah perintah di dalam SQL. Perintah join ini digunakan untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel, sehingga menjadi satu. Untuk dapat melakukan perintah join, syaratnya harus terdapat kolom yang mempunyai hubungan di antara tabel-tabel tersebut. Jadi, memang udah jelas dibilang kalau SQL join ini itu harus dilakukan kalau menggabungkan 2 atau lebih tabel yang syaratnya itu harus mempunyai kesamaan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, sehingga bisa digabungkan menjadi satu tabel, gitu. Untuk pembahasan studi kasus bisa dijelaskan oleh teman saya, Poppy. Buatlah database dengan nama DB-Review. Create database DB-Review. Di sini berarti sudah masuk ke dalam tampilan awal yang sudah berhasil. Next. Buatlah 3 tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel dokter, tabel pasien, dan tabel periksa. Create tabel dokter. Dan ini bentuk tabel dokternya. Create tabel pasien. Ini bentuk tabel pasiennya. Create tabel periksa. Ini bentuk tabel periksanya. Isi record pada tabel berikut. Nah, tadi kan tadi kan awalnya itu tabel. Sekarang kita membuat isi recordnya. Ada hasil record tabel dokter, hasil record tabel pasien, dan hasil record tabel periksa. Bisa dilanjut dengan Putri. Ya, terima kasih untuk teman saya Poppy. Maka dilanjutkan dengan nomor 3, yaitu dengan mengisi record sesuai dengan ketentuan tabel atau dalam kurung tabel dokter. Di sini kita menggunakan fungsi insert into dokter dengan value-nya yaitu ID underscore dokter, nama, alamat, nomor underscore telepon, biaya underscore konsultasi. Jadi value ini merupakan value dari tabel dokter itu sendiri, yaitu kita mengisi record atau isi record atau value. Oke, next. Kemudian kita melanjutkan mengisi record tabel pasien. Sama dengan mengisi record tabel dokter, yaitu menggunakan insert into pasien dengan value-nya ID pasien, nama, alamat, nomor telepon. Kemudian yaitu ID pasiennya 1, lalu namanya Abdul Majid, alamat Tangerang, dan nomor telepon sekian. Dilanjutkan dengan Ade Wijaya, Hermawan, lalu kemudian Susanti. Oke, next. Kemudian lanjut mengisi record tabel periksa, yaitu dengan tetap menggunakan fungsi insert into periksa dengan value nomor periksa, tanggal underscore periksa, ID pasien, ID dokter, biaya, yaitu merupakan value dari record tabel periksa, di mana nomor periksanya 1, lalu tanggal periksanya 2017, tanggal 24 bulan 11 dengan ID pasien dan sebagainya. Lalu query-nya oke, maka dilanjutkan dengan next. Next, oke.
tahap keempat di sini adalah buka struktur masing-masing tabel yang telah dibuat. Maka di tahap ini kita akan menunjukkan yang paling awal dijelaskan Poppy yaitu create tabel. Maka di tahap ini kita menunjukkan tabel itu sendiri atau bentuk dari tabel yang kita create, kita bentuk. Yaitu ada 3, yaitu dokter, pasien, periksa. Di mana setelah kita show tabel, di situ kita menggunakan desk dokter atau describe dokter dengan field type nya masing-masing, lalu describe pasien juga, lalu terakhir describe periksa. Oke, next. Tahap kelima ini merupakan tahap di mana kita menampilkan seluruh isi record. Jadi, ketika kita menampilkan seluruh isi record, kita menggunakan fungsi select from doctor. Select itu merupakan kita menyeleksi record dari dokter, kemudian select from pasien, lalu select from periksa. Seperti yang saya baca dari awal tampilan dari beberapa isian record tersebut. Oke, next. Oke, di tahap ketujuh ini, sebelumnya. Oke, di tahap 6 ini merupakan ubah size field pada field nama tabel dokter menjadi size 45. Oke. Di sini kita menggunakan alter. Oke, alter kemudian kita enter, alter tabel dokter, enter dengan menggunakan fungsi change. Change nama varchar 45. Kenapa di situ namanya ada 2? Jadi change ini fungsinya adalah untuk mengubah, dia bisa mengganti, dia bisa mengganti field, size, atau tipe data. Nah, di sini kita menggunakan change untuk size field. Jadi untuk mengubah size ya, atau mengganti size. Di mana change nama itu namanya ada 2. Nama yang di sebelah kiri atau setelah change itu merupakan nama sebelum atau size sebelumnya. Kemudian nama lagi, nama varchar dengan ukuran data 45, yaitu size yang kita ganti dengan tipe data varchar lalu ukurannya 45. Nah, query OK, kita enter, lalu kita masukkan kembali fungsi describe dokter, di mana kita kembali mendeskripsikan tabel dokter yang telah kita rubah, yang tadinya dengan field nama, lalu tipe datanya varchar dengan ukuran 35, kita rubah menjadi nama varchar dengan size 45 atau ukurannya menjadi 45. Oke, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Farah, dengan tahap ke-7. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nomor 7, tampilkan isi record tabel dokter dengan nama dokter Sri Putri. Di sini kita pakai perintah select. Select all from dokter where namanya itu Sri Putri. Kemudian semikolon enter. Nah, nanti keluar tabelnya yang isinya mengandung nama dari Sri Putri ini. Next. 8, tampilkan hanya field nomor periksa, nama yang diambil dari tabel dokter, biaya konsultasi, dan tanggal periksa dengan menggunakan fungsi inner. Di sini ada field yang diminta ini berasal dari 2 tabel, yaitu tabel periksa dan tabel dokter. Jadi untuk menyatukan 2 tabel ini harus pakai inner join, yang mana fungsinya itu tadi kan untuk penghubung antara 2 tabel atau lebih ya dalam suatu perintah. Nah, tapi inner join ini cuma bisa digunakan jika data dari kedua tabel tersebut memiliki kesamaan atau kecocokan. Nah, dalam kasus ini ada nama field ID dokter sebagai key-nya. Jadi kalau 2 tabel yang mau kita gabungkan ini tidak punya kecocokan, berarti nggak bisa digabung. Nah, pertama itu kita ketik select, kemudian periksa nomor periksa, dokter, nama, dokter biaya konsultasi, periksa, tanggal periksa, kemudian from periksa inner join dokter, on periksa ID dokter sama dengan dokter ID dokter semikolon, kemudian enter. Nanti akan keluar tabelnya seperti ini. Next. 9, ini tampilkan hanya field nomor periksa, nama yang diambil dari tabel dokter, biaya konsultasi, tanggal periksa, total biaya. Total biaya ini merupakan alias yang dibuat dari biaya konsultasi ditambah biaya.
Kemudian gunakan fungsi inner join. Ini sama seperti sebelumnya, pakai perintah select nama tabel dan field yang mau digabungkan. Selanjutnya yang beda di sini ada alias. Alias ini perintah tambahan untuk mengganti sementara nama tabel atau kolom. Kenapa sementara? Karena pada dasarnya nama tabel tersebut nggak berubah, jadi cuma diganti pada saat ditampilkan dengan query select-nya ini. Nah, di sini yang pertama dimasukkan itu jangan nama aliasnya dulu, tapi masukkan statementnya dulu atau kondisinya, yang dimana biaya konsultasi ditambah biaya baru S, total biaya from periksa inner join dokter on dokter ID dokter sama dengan periksa ID dokter. Setelah itu enter, kemudian keluar total biayanya ini hasil dari biaya konsultasi ditambah biaya. Next. Yang ke-10, tampilkan hanya field nomor periksa, nama yang diambil dari tabel dokter, biaya konsultasi, tanggal periksa, total biaya, dan bonus. Total biayanya ini masih sama yang seperti tadi, kemudian buat alias kembali dengan nama bonus. Bonusnya didapat jika total biaya lebih dari 100.000, yaitu vitamin C. Gunakan fungsi inner join untuk mendapatkan hasilnya. Ini sama kayak statement yang tadi, tapi di sini ada tambahan alias lagi, yaitu bonus. Di mana jika total biayanya ini lebih dari 100.000, maka akan dapat bonus vitamin C. Untuk mengerjakan ini, kita harus menggunakan percabangan if. Fungsi dari if-nya ini untuk pencarian kondisi suatu statement, untuk melandasi suatu variabel true atau false, atau bisa juga null. Nah, kemudian ini langsung aja diketik, select nomor periksa, nama, biaya konsultasi, tanggal periksa, dan total biayanya alias yang bonus juga. Kemudian from periksa inner join dokter on dokter ID dokter, periksa ID dokter, kemudian enter, akan keluar seperti ini yang ada tambahan field yang baru yaitu bonus. Next. Kesimpulannya, pembuatan database DB Review ini merupakan penjelasan terhadap fungsi join itu sendiri dan merupakan studi kasus yang merupakan kombinasi pembahasan perintah DDL dan DML. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.